Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Anda berencana umroh tahun ini? Ya benar. Pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali jamaah umroh, apalagi untuk bulan Ramadan. Tetapi buat Anda yang berasal dari Indonesia, untuk sementara harus bersabar karena Indonesia ternyata kemungkinan besar kembali tidak bisa mengirimkan jamaah umrohnya ke Arab Saudi. Mengapa? Karena pemerintah Arab Saudi memang betul sudah membuka kembali umroh dengan ketentuan yang sangat ketat, yakni ada 3 syaratnya. Satu, Anda sudah pernah vaksin sampai setidaknya 2 kali. Atau kalau Anda baru vaksin sekali, tapi jeda waktunya sudah 14 hari. Dan yang ketiga, itu bagi Anda yang sudah pernah terkena atau positif COVID dan sudah sembuh. Ketiga ketentuan itu yang menjadi syarat, dan ada syarat lagi yakni usianya antara 18 sampai 60 tahun. Tapi ternyata ketentuan itu tidak berlaku buat jemaah umroh asal Indonesia. Mengapa? Karena seperti dikatakan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, syaratnya mereka sudah vaksin tapi tidak menggunakan vaksin Sinovac. Karena vaksin Sinovac, seperti dikatakan oleh Menteri Yakut Khalil Qomas, belum tersertifikasi WHO. Nah, padahal kan seperti kita ketahui, mayoritas warga Indonesia saat ini mendapatkan vaksinnya dengan vaksin Sinovac asal Cina. Dalam keterangannya di DPR, Yakut Khalil Qomas menyatakan bahwa belum tersertifikasi berarti tidak tersertifikasi. Masih ada upaya-upaya sertifikasi yang dilakukan oleh Sinovac agar segera mendapat sertifikasi dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Tapi tentu saja menurut Yakut Khalil Qomas itu bukan kewenangan pemerintah Indonesia, itu adalah urusannya Sinovac dengan WHO. Soal ini menurut Yakut Khalil Qomas tidak mudah karena ada persoalan-persoalan perang dagang dan ada geopolitik global. Tapi menurut Yakut Khalil Qomas itu bukan kompetensinya untuk menjelaskan. Kabar ini tentu saja menjadi pukulan berat bukan hanya buat para jamaah, buat pemerintah, tetapi juga terutama buat lembaga-lembaga travel untuk jamaah haji dan umroh. Seperti kita ketahui sejak Februari 2020, pemerintah Arab Saudi sudah menutup kegiatan haji dan umroh. Ini karena berkaitan dengan pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk juga Arab Saudi. Pada waktu itu dilakukan pelaksanaan umroh dan haji tapi sangat terbatas dan itu hanya berasal dari kalangan warga Arab Saudi dan juga para diplomat yang ada di Arab Saudi serta para keluarganya. Jemaah umroh di Indonesia itu meningkat sangat pesat, ini berkaitan dengan daftar antrian yang sangat panjang untuk haji. Bayangkan di Indonesia itu antrian hajinya sampai mencapai yang terlama itu 43 tahun. Jadi kalau kita lihat dari daftarnya di Kementerian Agama, antrian terlama itu berasal dari Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan. Dia mencapai 43 tahun seperti tadi saya sebutkan sebelumnya. Sementara kalau dilihat dari provinsi yang terlama itu Provinsi Kalimantan Selatan. Antriannya bisa sampai 32 tahun. Dan yang paling cepat itu Provinsi Gorontalo, yakni hanya 13 tahun. Tentunya Anda bayangkan, 13 tahun saja cukup lama, apalagi sampai 45 tahun. Kalau kira-kira Anda sekarang mendaftar pada usia 20 tahun, jadi artinya nanti Anda baru bisa berangkat haji pada usia 63 tahun. Itu pun kalau ada jaminan Anda masih hidup. Karena itu tidak mengherankan kalau jamaah umroh Indonesia itu meningkat sangat pesat. Jumlahnya misalnya diperkirakan bisa mencapai 1,5 juta orang. Angka 1,5 juta orang itu pernah tercapai pada tahun 2017-2018. Sementara pada tahun 2018 sampai 2019 itu berkisar sekitar 900-an ribu dan mendekati 1 juta orang. Sebelumnya pada tahun 2014 sampai 2015 itu hanya berkisar sekitar 600 sampai 700 ribu orang.
Animo dan antusiasme dari warga untuk umroh ini seperti saya sebutkan tadi berkaitan dengan panjangnya antrian jamaah haji Indonesia. Tentu saja kabar yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakul Kolil Komas ini sangat menyedihkan buat mayoritas umat Islam di Indonesia. Beberapa kali memang pintu untuk pelaksanaan umroh dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi tidak berlaku buat jamaah umroh dari Indonesia. Pada bulan Februari sudah dibuka untuk jamaah umroh. Tetapi lagi-lagi kita harus kecewa karena Arab Saudi mengecualikan 20 negara termasuk Indonesia, dan ini rupanya berkaitan dengan angka COVID yang sangat tinggi di Indonesia dan juga penanganan yang dinilai tidak cukup serius. Yang menyedihkan misalnya kita melihat negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya termasuk Brunei, negara-negara ASEAN yang mayoritas berpenduduk Islam itu tidak terkena larangan. Dari negara-negara ASEAN, dari 20 daftar yang dikecualikan oleh pemerintah Arab Saudi, Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, kita punya harapan kemudian pada bulan Ramadan ini pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintunya untuk pelaksanaan jemaah umroh. Tetapi lagi-lagi seperti dikatakan Menteri Khalil Yakul Komas tadi, Indonesia dipastikan tidak akan diperkenankan masuk jemaah dari umroh Indonesia, tidak diperkenankan masuk ke Arab Saudi karena itu tadi, karena vaksin Sinovac, dan tentu saja persoalannya adalah karena penanganan COVID di Indonesia yang dianggap tidak cukup serius. Dampaknya tidak hanya bagi para jemaah, di mana jemaah harus kecewa yang sudah mendaftar dan bersiap-siap untuk melaksanakan umroh tahun ini harus kecewa, dan biasanya bulan Ramadan ini memang bulan yang paling banyak diincar oleh jemaah untuk melaksanakan umroh. Akibat larangan umroh ini, dampaknya yang paling serius itu terhadap travel pelaksana haji dan umroh. Mereka sudah selama 2 tahun terakhir ini tidak bisa mengirim jemaah umrohnya dan juga jemaah haji. Dan tentu saja ini menjadi beban yang sangat berat. Pada pelaksanaan haji dan umroh tahun 2020, mereka sudah banyak sekali menerima pendaftaran dan mereka juga sudah melakukan booking atau memberi uang muka ke sejumlah maskapai penerbangan, kemudian juga hotel dan beberapa hal-hal lain persiapan teknis berkaitan dengan umroh. Tetapi karena ada larangan umroh tadi, mereka punya kewajiban harus mengembalikan dana yang sudah disetor oleh para jemaah. Anda bisa bayangkan, satu sisi mereka harus mengembalikan dana setoran jemaah umroh, dan kemudian mereka sudah terlanjur memberikan down payment atau uang muka untuk hotel, maskapai penerbangan, dan persoalan-persoalan lain termasuk logistik di Arab Saudi. Karena itu banyak sekali travel haji dan umroh yang bakal gulung tikar. Sebagian besar ada yang sudah melakukan PHK. Kalau toh mereka harus tetap menanggung, tidak melakukan PHK, maka beban sangat berat bagi perusahaan-perusahaan travel haji dan umroh. Di luar persoalan adanya pandemi COVID dan juga penggunaan vaksin Sinovac, memang sangat terlihat bahwa diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi ini memang sangat lemah dibandingkan dengan negara tetangga kita, misalnya Malaysia. Jemaah haji dan umroh Indonesia dipastikan itu terbesar di dunia. Dan tetapi kalau Anda lihat misalnya bagi Anda yang sempat pergi misalnya bagi Anda yang sempat umroh atau haji, itu sangat terlihat bahwa dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, penanganan haji kita itu sangat buruk. Tempat akomodasinya, kemudian lagi tempat perkemahan di Mina dan sebagainya, fasilitas yang diperoleh oleh Malaysia itu jauh lebih bagus dan biasanya lebih dekat dengan tempat lempar jumroh. Begitu juga dengan lokasi pemondokan jemaah haji dari Masjidil Haram. Kelemahan lain dari diplomasi Indonesia selain masalah kuota, misalnya kita lihat dari petunjuk bahasa, panduan untuk para jemaah haji. Jangan kaget kalau di sana nanti Anda menemukan yang digunakan dari berbagai bahasa. Ada berbagai bahasa untuk memberikan petunjuk kepada para jemaah haji, tapi kita tidak menemukan bahasa Indonesia. Yang kita ketemukan itu bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Coba Anda bayangkan, jemaah kita terbanyak, tetapi kemudian
tetapi bahasa yang digunakan itu bahasa Melayu. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan bahasa Melayu. Ini adalah salah satu indikator bahwa lobi-lobi kita di pemerintah dengan pemerintahan Arab Saudi sangat lemah. Padahal jemaah haji kita, jemaah umroh kita terbesar. Soal-soal begini harus banyak dibenahi oleh pemerintah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh itu otoritas pemerintahan Saudi. Sebab kita tahu seperti kita ketahui dalam diplomasi internasional semacam ini, lobby-lobby, kedekatan dan kemampuan melakukan persuasi itu sangat penting. Yang menyedihkan kan kita baru saja mendengar seorang aktivis dari partai PDIP, seorang politisi dari PDIP, Zuhairi Misrawi, sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi duta besar di Arab Saudi. Padahal dalam jejak digitalnya dia ini termasuk orang yang anti umroh gitu. Dia menyebut bahwa umroh dan haji itu hanya menguntungkan pemerintah Arab Saudi karena mendatangkan devisa untuk pemerintah Arab Saudi, dan dia melihat bahwa tradisi umroh dan haji ini hanya membuat ibadah menjadi sangat mahal. Sebab menurut dia di kampung halamannya di Madura itu orang cukup bikin pengajian, yasinan, itu sudah beribadah. Tetapi sekarang kalau umroh dan haji kita mesti pergi ke Arab Saudi. Dengan latar belakang Zuhairi Misrawi tadi, kalau betul dia akan ditunjuk oleh pemerintah kita untuk menjadi duta besar di Arab Saudi, hampir dipastikan lobby-lobby politik kita dengan pemerintah Arab Saudi akan semakin berat. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.